Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Aporia. Bercerita tentang seorang wanita muda yang polos, menjadi tawanan beberapa orang untuk dijadikan bahan percobaan, hingga akhirnya dia terjebak di dalam lubang bersama pria tak dikenal. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Aktifin juga notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa iring-iringan mobil yang sedang membawa beberapa tawanan. Para tawanan itu juga dijaga ketat oleh para penjahat yang dilengkapi dengan peralatan senjata lengkap, tapi mereka semua sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana. Saat itu seorang pria bernama Arvin merasa kalau mereka semua akan segera dibunuh setelah sampai di sebuah tempat yang sangat sepi. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana merasa sangat ketakutan. Namun Arvin sendiri meminta kepada semua orang untuk tetap tenang dan mencoba melawan para penjahat itu di saat mereka diturunkan nantinya. Namun sialnya ada salah seorang tawanan yang mencoba kabur saat itu, dan hal itu pun membuatnya harus ditembak di bagian kakinya. Kemudian para penjahat itu segera menangkap kembali orang tersebut dan langsung mengikat kaki dan juga tangannya. Lalu dia pun diseret dengan menggunakan mobil. Hal itu tentu saja membuat ibu dari pria tersebut merasa sangat sedih dan menangis histeris. Dengan sangat sadis para penjahat itu pun langsung membuat pria tersebut mati begitu saja, sehingga membuat sang ibu tak sanggup melihatnya sampai dirinya pingsan. Setelah beberapa saat sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana para penjahat mulai menggiring satu persatu para tawanan itu. Sialnya ketika Arvin memberontak, para tawan lainnya malah diam-diam saja, sehingga membuat Arvin harus menjadi bulan-bulanan para penjahat tersebut. Tanpa diduga, kepala penjahat itu meminta kepada semua tawanan untuk pergi melarikan diri. Dengan sangat senang mereka mulai berlari dan berharap kalau dapat selamat saat itu. Namun ternyata kepala penjahat itu merupakan seorang psikopat yang ingin menembak para tawanan itu saat mereka sedang mencoba melarikan diri. Dengan sangat brutal para tawanan itu pun mulai ditembaki, sehingga wanita bersama Ejla harus terjatuh ke sebuah tempat yang membuat Arvin segera menyusulnya. Di tempat itu Arvin mencoba untuk bersembunyi, walau hampir saja dia ketahuan ketika ada dua orang tawanan lain yang mencoba menyusulnya. Beruntungnya para penjahat yang mengejarnya tidak tahu kalau Arvin dan Ejla berada di dalam tempat itu. Lalu kepala penjahat pun mendapatkan sebuah perintah dari atasannya yang meminta untuk segera membawa kembali para tawanan itu. Sementara itu Arvin mulai menyadari kalau saat itu dia dan Ejla sudah benar-benar terjebak di sana. Dia pun mencoba membuat sebuah jalan untuk dapat dinaiki ke atas. Namun tekstur tanah di sana sangatlah keras, sehingga membuatnya kesulitan untuk melubanginya. Kalau nanti akan memberitahukan kepada para penjahat. Ben de sana yalvarmıştım. Arvadını zorlayıp sen ise kanında... Di keesokan harinya Arvin mulai mengumpulkan beberapa kayu di sana yang nantinya akan dia gunakan sebagai alat agar bisa naik ke atas. Ejla menanyakan kepada Arvin. Arvin mengatakan kepada Ejla kalau mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Çünkü kuru ve zayıf görünürler. Bizi yukarıda ne gözlüyor? Setelah selesai Arvin mencoba melemparkan sebuah talinya ke atas, sampai akhirnya dia pun berhasil. Dengan senang Arvin langsung mencoba menaiki tali tersebut, sehingga membuatnya kembali terjatuh ke bawah. Hal itu membuat Arvin sangat frustasi dan merasa kalau dia akan segera mati di sana. Acından ölmek. Dan tiba-tiba saja hujan pun turun dengan sangat deras, yang membuat mereka berdua mempunyai sebuah harapan baru. Karena apabila hujan terus turun, akan membuat tempat itu dipenuhi oleh air, sehingga akan membuat mereka naik ke permukaan.
Akan tetapi harapan mereka harus hilang begitu saja setelah hujan tersebut kembali berhenti. Kemudian terdengar suara beberapa orang yang ada di atas. Hal itu membuat mereka mengira kalau para penjahat itu telah kembali ke sana. Dengan sangat cepat mereka segera kembali bersembunyi. Onlar bizim için gelmeyip. Dengan sangat ketakutan mereka berhasil selamat kembali dari penjahat tersebut. Sampai di malam hari mereka merasa sangat lelah dan kelaparan di sana. Namun mereka hanya bisa menahan semua itu, sebab tidak ada apapun yang dapat mereka makan di sana. Setelah itu mereka berdua mendengar suara aneh dari sisi lainnya. Hal itu membuat Arvin segera memeriksanya. Ternyata suara itu berasal dari seorang tawanan lain yang ada di sana. Namun tawanan itu sudah terlihat sangat kelaparan dan langsung menyerang Arvin saat itu. Beruntungnya Ejla langsung membunuh tawanan itu dengan sebuah batu. Ternyata tawanan itu telah terinfeksi sebuah virus, sehingga membuatnya tidak sadar dan menyerang Arvin begitu saja. Mengetahui itu mereka pun sadar bahwa para penjahat itu telah membuang mereka karena sebuah eksperimen yang gagal. Arvin pun mencoba melihat leher Ejla, dan beruntungnya tidak ada sama sekali luka di lehernya. Namun sialnya Arvin sudah terinfeksi oleh virus itu, sebab Ejla melihat sebuah luka suntikan di lehernya. Di keesokan harinya Ejla pun kembali terbangun setelah dia bermimpi buruk di sana. Saat itu Arvin merasa sangat lapar, dan dia pun langsung meminum air yang ada di sebuah kubangan. Dia juga membuat Ejla sangat kaget, karena telah memakan sebuah kodok dengan sangat lahap. Arvin pun meminta kepada Ejla untuk makan kodok itu bersamanya. Namun Ejla sama sekali tidak mau melakukan hal itu, sebab dia merasa sangat jijik bila harus memakannya. Tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan sangat deras, sehingga membuat mereka kembali memiliki harapan. Di saat yang bersamaan Arvin tiba-tiba saja kejang-kejang, seperti akan berubah menjadi seperti tawanan sebelumnya. Dengan sisa tenaganya Ejla berusaha untuk menyadarkan Arvin kembali, dan hal itu pun akhirnya berhasil. Beberapa lama kemudian mereka pun mulai naik ke permukaan, sampai terlihat sebuah akar yang ada pada dinding tersebut. Ejla pun dibantu oleh Arvin untuk naik sampai ke permukaan. Namun sialnya setelah berhasil naik, Ejla malah meninggalkan Arvin di sana. Namun Ejla kembali ke belakang untuk membantu Arvin, sebab dirinya tidak tega bila harus meninggalkannya. Namun semua itu hanyalah sia-sia, sebab Arvin telah tenggelam di sana. Semua itu membuat Ejla merasa sangat menyesal, sebab dia telah membuat Arvin harus mati begitu saja. Kemudian Ejla kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu dia melihat sebuah truk yang melintas di sana, dan segera meminta bantuan kepada pengemudi truk itu. Namun sialnya pengemudi itu adalah para penjahat yang sebelumnya menawan Ejla. Penjahat itu pun langsung memukul Ejla, dan melihat kalau Ejla juga sudah terinfeksi. Hal tersebut membuat Ejla sadar kalau sebelumnya Arvin telah mencoba membuatnya tenang, dengan mengatakan kalau dia tidak terinfeksi. Namun semua itu kini sudah tidak penting lagi, sebab Arvin juga telah mati. Kemudian para penjahat itu langsung memasukkan Ejla ke dalam truk, yang berisikan para tawanan lain yang sudah berubah menjadi seperti zombie. Akhirnya, film pun berakhir. Itulah cerita film Aporia Sob. Makasih ya udah nonton. Sebelum aku pamit jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya sob. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.